Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik pesawat menuju Mekah. Di Mekah menunaikan ibadah umrah selama tahun baru Islam 1445 Hijriah, 46 Hijriah. Semoga ibadah kita semakin khusyuk karena Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang kami hormati para penasehat, para pembimbing dari pengurus Masjid Jami'al Muhajirin, hadir di tengah kita semua, Bapak Haji Harun Mustafa, ada Bapak Muslim, ada Bapak Haji Arabic, ada Bapak yang kami hormati para pengurus dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu, para sesepuh, ketua RW, ketua RT yang hadir pada malam hari ini, pemuka masyarakat, pemuka agama, pemuka adat, para kiai, ustaz ustazah, para hafiz dan hafizah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada para pengurus juga, para jamaah yang kemarin ibu-ibu, ada bapak-bapak yang ditinggalkan ibu-ibunya, agak sedih dia. Tapi malam ini agak segar dia, karena balik. Mudah-mudahan pada malam hari kita sama-sama bisa menikmati di tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Yang kami hormati juga Al-Ustaz Abdul Fehmi Karyan LC yang jauh-jauh dari Indralaya. Beliau yang akan menyampaikan tausiah dalam rangka peringatan 1 Muharram 1445 Hijriah pada malam hari ini, dan kemudian tadi Qori juga satu paket dengan penceramah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang ditampilkan oleh beliau nantinya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kalaupun kita mengingat tahun baru Hijriah, tentu kita harus mengevaluasi kepribadian kita masing-masing, apa yang bisa kita berbuat di masa yang akan datang. Paling tidak kita harus lebih baik daripada setiap tahunnya, dari setiap langkah apa yang kita lakukan dari tahun sebelumnya. Karena perubahan yang kita lakukan di setiap saat harus kita lakukan. Maka setiap kita, apapun yang kita lakukan dalam ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu harus lebih dekat, dan setiap di penghujung daripada usia kita harus semakin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hijrah yang sebenarnya kalau menurut ulama itu membedakan antara hak dan yang batil. Kalaupun di tahun 1445 Hijriah kemarin kita sama-sama tidak begitu aktif dengan kegiatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di tahun 1446 Hijriah ini akan kita tingkatkan lebih baik lagi. Kemudian kami sampaikan juga kepada para jemaah sekalian, dalam kegiatan ini alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada para jemaah yang telah hadir dalam rangka kita memeriahkan peringatan 1 Muharram. Ini merupakan motivasi bagi kita semua agar senantiasa setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan harus kita lakukan evaluasi. Paling tidak ini merupakan momentum kebangkitan kita agar kita menjadi lebih baik. Dan dalam pelaksanaan acara malam hari ini kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan sumbangsi dalam rangka menyukseskan acara ini. Ada yang menyiapkan makan malam untuk kita semua nantinya, ada yang menyiapkan snack, ada yang menyiapkan tenaga dan lain sebagainya.
namun kami beritahukan kepada para jamaah sekalian untuk kebersihan masjid kita, karena ambal ini sudah baru, kami mohon untuk tetap menjaga kebersihan. Nanti setiap kotoran itu jangan sampai terjatuh di ambal karena sulit untuk dibersihkan. Jadi silakan dibuat semaksimal mungkin untuk bisa kita tidak menjatuhkan kotoran di ambal. Kemudian nanti Bapak dan Ibu akan diberikan nasi kotak setelah acara ini, dan kami mohon kepada Bapak dan Ibu silakan untuk bisa menikmati. Kalaupun ingin menikmati di masjid, silakan jangan di dalam masjid, tapi di luar silakan ataupun dibawa pulang. Ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami mohon kepada Ibu dapat mengerti dan dapat memaklumi apa yang menjadi maklumat dari setiap pengurus masjid yang kami sampaikan ini. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, dan di penghujung acara nanti kami mohon kepada yang terhormat Al-Ustaz Abdi Femi Rianto terdapat menyampaikan tausiah seputar peringatan 1 Muharram 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari setiap apa yang disampaikan dan dapat mengartikan setiap apa yang menjadi motivasi dari materi yang beliau berikan kepada kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Rimai SAG, Bapak Ibu dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, marilah kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Abdi Femi Rianto SC dan ditutup dengan doa. Untuk Bapak Ustaz, saya silakan. Pak Haji, izin kalau-kalau. Baik Pak, izin kalau-kalau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat juga jawab salam ya. Dari tadi pantun kalau aja habis salam Pak, aku pula nama pantun. Pagi-pagi minum kopi hangat ditemani semangkok bergok. Yang sudah jawab salam dengan semangat, gancang-gancanglah masuk surga. Amin. Galak masuk surga. Itulah sikok syaratnya, mati dulu. Tapi Bapak Ibu ini karena ngomong ke surga tadi surat yang dibaca imam sama yang dibaca qori kita tadi surat apa Pak? Surat Al-Hasyr ya. Nah, ini surat yang fadilahnya besarnya. Jadi kata Rasulullah, man qara'a, barang siapa yang membaca khawatim ayat-ayat terakhir daripada surat Al-Hasyr, boleh mulai dari ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, atau mau langsung huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim sampai habis. Apa kata Nabi? Dhamanallahu lahul jannah, maka Allah garansi, Allah kasih garansi, Allah kasih jaminan dia masuk surga. Nah, ini Bu, Pak ya, jadi kalau kita ini kan belum terkeruan Pak, apa akhir kalimat kita ini la ilaha illallah ya kan, tidak segala wong kalau pas nak meninggal dia ada kesempatan mengucap la ilaha illallah. Nah, salah satu alternatifnya ini yaitu kita rajin-rajin mewiridkan, rajin-rajin membaca akhir surat Al-Hasyr setiap malam. Boleh dibaca dalam sholat atau setelah sholat. Yang penting tiap malam jangan tinggal. Itu keutamaannya. Kalau jadi imam itu biasanya jadi surat favorit ya, karena ngambil keutamaan. Satu lagi ini,
Ini belum masuk ceramah, ini pembukaan baru. Satu lagi kata Rasulullah, man qara'as ayatal kursi aqiba kulli faridah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Barang siapa yang selalu membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu. Jadi jangan tinggal ayat kursi tiap sholat fardu, selesai sholat fardu. Walaupun mungkin imam lagi tidak ngajak wirid sama-sama, tapi kita pribadi jangan tinggal ayat kursi setiap selesai sholat fardu 5 waktu. Lam yamna'hu min dukhulil jannah. Tidak ada yang bisa menghalanginya masuk surga illal maut, kecuali kematian. Apa maksudnya? Kita di sini sekarang, surga ada di depan situ. Belum bisa kita masuk surga gara-gara masih ada yang menghalangi, yaitu kematian. Kalau kematian ini kita lewati, maka kita dapat keistimewaan ayat kursi tadi, jaminan dari Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Itulah tujuan kita Bapak Ibu, pengen masuk surga insyaallah dengan ibadah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, salam ta'zim dan hormat kami kepada segenap sesepuh, tokoh-tokoh agama, para kiai, ustadz, dan juga wabil khusus pemerintahan setempat, Bapak RW, RT, maupun pemangku adatnya, serta wabil khusus lagi adalah ketua dari Masjid Jami Al-Muhajirin, dalam hal ini guru kita semua, ya, guru kami, kakanda kami, senior kami dulu di pesantren Raudhatul Ulum, Ustadz Ahmad Rifai, Ustadz Haji Ahmad Rifai. Masya Allah, beliau masih muda juga dulu muda, sekarang masih muda juga, awet mudanya. Alhamdulillah bertemu malam ini setelah lama tidak berjumpa, setelah tamat dari pesantren dulu. Dan juga segenap jajaran pengurus masjid, terima kasih melalui Ustadz Haji Ahmad Al-Manfaluti, kami malam hari ini dapat silaturahim dengan Bapak Ibu semua, saya dan Ustadz Ahmad Huwazi yang tadi membacakan ayat suci Al-Quran. Terima kasih kehadirannya, kami bisa tandang, bisa silaturahim dengan Bapak Ibu dalam kesempatan malam atau peringatan tahun baru Hijriah ini. Insya Allah niat kita semua mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, niat kita semua hadir di majelis ilmu, di majelis zikir, memakmurkan rumah Allah, memakmurkan masjid. Insya Allah kita semua mendapat curahan rahmat dan maghfirah serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apalagi ini masjidnya luar biasa ini. Pas masuk tadi, Masya Allah langsung sejuk. Biasanya keramik atau apa, granitnya cuma di lantai, ini sampai dinding. Naik ke dinding, luar biasa, alhamdulillah. Karpetnya, hambalnya empuk, ya. Tidak usah lagi bawa sejadah tebal-tebal, lemak untuk sujud lama-lama. Ada Bapak Ibu galak sujud lama-lama Pak? Apa gawe sujud lama-lama? Ketidur apa? Jadi banyak yang galak sujud lama-lama. Ternyata kata Nabi, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa kita, menggugurkan dosa kita dikala rukuk dan sujud. Jadi kalau kita lagi rukuk dan sujud, ya, idza shallal abdu, kata Rasulullah, wudi'at khotoyahu, maka dosanya dan kesalahannya wudi'at, ditaruh oleh Allah ala ra'sihi aw atiqihi, ditaruh di kepala sama di tengkuk. Fa idza raka'a aw sajada, kalau dia lagi rukuk atau sujud, tasaqatat anhu, berguguranlah semua dosa-dosa tadi. Maka kalau kita rukuk sama sujud tidak boleh buru-buru, harus tumakninah sampai dosa itu nyampak. Kalau itulah yang sujud lama-lama tuh banyak dosa itu. Dicampaknya kalau lagi sujud itu. Ternyata bukan, dia pakai hadis lain Pak. Jadi yang sujud lama-lama itu bukan karena banyak dosa rupanya,
Rupanya dia lagi bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doanya. Sebab kata Rasulullah, sesungguhnya waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sedang bersujud. Fa'akthiru minad du'a, maka banyak-banyaklah berdoa. Itu ternyata yang sujud lama itu lagi banyak berdoa. Minta segala yang dipinta, saat itulah waktu kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namanya dekat, Pak. Kapan dekat tuh lemak berasan. Dan sebaik-baik tempat berasan adalah Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa kita. Berasanlah kita, apa yang kita maui, apa yang kita harapkan, apa yang kita munajatkan, sampaikan di saat kita sujud, maka insya Allah lebih cepat makbul, lebih cepat mustajab. Tapi jingok-jingok kalau lagi berjamaah, jangan kelamuan. Kagak imam lah salam masih sujud. Kira mati syahid. Nah, maklum bangun-bangun ini. Maksud sujud lama-lama itu kalau kita lagi sholat tahajud, sujud lama-lama. Ya, lagi sholat sunnah pribadi. Kalau lagi sholat berjamaah di masjid, harus tetap kondisional. Harus tetap menyesuaikan. Ya, jangan sampai ketinggalan rukun. Kalau ketinggalan 2 rukun, maka batal berjamaahnya. Nah, jadi jangan terlalu lama juga. Artinya boleh disempatkan. Alhamdulillah. Jadi masjid kita ini luar biasa. Masya Allah. Membuat kita yang masuk ke dalamnya merasa betah. Ya, merasa pengen terus ke masjid. Ya, merasa kangen terus ke masjid. Maka tugas kita setelah masjid bagus adalah memakmurkan masjid. Alhamdulillah, mungkin yang berinfak, berwakaf, berdonasi di masjid ini, kita isi dengan kemakmuran masjid, Bapak Ibu. Jangan disia-siakan. Mereka yang sudah berwakaf, mereka yang sudah berinfak, jangan kita sia-siakan. Jangan jadikan masjid kita ini sepi. Jangan. Ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita bertandang ke rumah manusia bukan main senangnya. Bertandang ke rumah pejabat bukan main bangganya. Bertandang ke rumah orang yang punya kekayaan, kedudukan luar biasa, ya. Kita membanggakan, tapi giliran bertandang ke rumah Allah terasa berat kaki. Malu kita sama Allah Subhanahu wa taala, malu. Giliran bertandang ke masjid cuma sekali seminggu, hari Jumat itulah. Itu pun khotib lah naik pucuk mimbar baru datang. Ingat-ingat Pak, kalau kita datang sholat Jumat, khotib lah di pucuk mimbar, buku catatan Jumat ditutup malaikat. Dia ada lagi nak absen siapa yang datang. Kenapa? Karena malaikat melok duduk nak dengar ke khutbah. Jadi siapa yang datang ketika khotib sudah di atas mimbar, dasar baik dia datang itu. Tidak lagi masuk catatan malaikat. Jadi ibu-ibu, Pak, Bu, ingatkan bapak-bapaknya, Bu. Kapanlah para waktu azan Jumat, suruhlah ke masjid. Jangan didiam ke baik. Sehingga tidak ketinggalan pahala Jumat. Nah ini kita makmurkan masjid. Kita ramaikan sholat berjamaah. Tadi sholat isya, Masya Allah. Banyak softnya. Penuh. Berapa soft ini? Ini merupakan kebanggaan. Kalau lingkungan kita Pak, kampung kita ya, itu masjidnya selalu makmur, insya Allah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala selalu tercurahkan ya. Kita datang ke masjid ini, jangankan sholatnya Pak, jangankan sholatnya, kaki kita melangkah dari rumah baik besar pahalanya. Belum sholat itu, baru langkah kaki kita. Tapi ada rahasianya kalau nak besar pahala Bapak Ibu. Kalau kita nak ke masjid ini besar pahalanya, ada rahasia. Yaitu rahasianya jangan berwuduk di masjid. Bukan tidak boleh, berwuduklah dari rumah. Nah, kecuali batal ya. Kecuali batal. Atau memang datang dari suatu perjalanan bukan di rumah, memang langsung mampir ke masjid. Tapi kalau kita berangkat dari rumah, afdalnya lebih utama untuk sudah berwuduk dari rumah. Sudah berwuduk dari rumah. Apa kata Rasulullah SAW? Man tatahhara fi baitihi. Siapa yang sudah bersuci berwuduk dari rumahnya, summa masya ila baitin min buyutillah, lalu dia berangkat.
Kita sebut berangkat baik. Kalau nak artinya masya itu artinya berjalan kaki. Ya. Cuman lah banyak bermotor jadi juga, mobil jadi juga. Maka kita istilahkan berangkat. Summa masya ila baitin min buyutillah. Lalu dia berangkat ke rumah Allah. Kanat khutuwatuhu kata Rasulullah. Maka semua langkah-langkahnya tadi. Ihdaha tarfa' darajatah. Salah satu langkah kakinya yang sebelah kanan meninggikan derajatnya di sisi Allah, wal ukhra, dan langkah kaki yang satu lagi tamhu khotoyahu, menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya kalau kita ke masjid itu gugur dosa-dosa kita, berjatuhan diampuni oleh Allah dan derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah biasa ke masjid jangan urung. Jangan hari ini ke masjid, besok tidak, hari ini ke masjid. Kalau kita sudah tergerak mau ke masjid, itu tandanya kita sudah ditinggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah ditinggikan derajat, jangan lagi kita jatuhkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah Masjid Al-Muhajirin ini ya, merupakan masjid yang selalu dimakmurkan oleh masyarakatnya dan dimuliakan, diagungkan sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi dipesani sampai jam 9 Pak ya Ustaz. Inilah jam 8.30. Apa nambah gitu? Jingok mun kaki lah mulai pegal, jadilah namanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita ini memperingati peringatan atau momentum tahun baru Hijriyah. Tahun baru Hijriyah. Kalau kita mengingat perputaran tahun baru Islam, tahun baru Hijriah ini perputaran tahun berarti kita diingatkan dengan perputaran waktu, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan jumlah bulan dalam setahun itu jumlahnya 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi 12 bulan itu sudah Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Maka jangan bingung gitu, siapa yang netap ke 12 bulan ini? Apa kreasi zaman siapa? Bukan. Tapi Allah yang sudah menetapkan bahwasanya perputaran waktu dalam setahun adalah jumlahnya 12 bulan. Di antara 12 bulan ini, minha arba'atun hurum. 4 di antaranya adalah bulan haram. Bulan haram itu bulan mulia, bulan agung. Yang pertama, bulan apa Pak? Bulan Zulqa'dah. Nah, lewat bulan Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, kemarin Zulhijjah. Musim kurban, musim wong bahaji. Banyak kurban masjid kita nih Pak. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Kita senang kalau banyak yang termotivasi berkurban itu luar biasa. Luar biasa. Bahkan kalau kita belum pernah berkurban, kita patut malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban itu kan kalau dihitung anggaplah 3 juta, Pak. Anggaplah 3 juta. 3 juta itu kalau dibagi 12 bulan, 250.000 sebulan. 250.000 sebulan kalau dibagi 30 hari 8.000 cuman. Beli bakso lagi tidak cukup. 8.000. Kalau kita memang ada niat berkurban, itu setiap hari ibaratnya tuh bisa nyeleng gitu. Nyisih ke duit. 8.000, 10.000. Pokoknya ada panggilan ketakwaan dari dalam diri kita ini untuk menyisihkan harta kita. Kaget pas datang waktu berkurban tinggal nambahi dikit. Nah, itu kalau nilai takwanya bagus. Sebab orang yang berkurban itu panggilan ketakwaan, Bapak Ibu. Maka kalau yang sudah rajin atau senantiasa lazim berkurban setiap tahun, alhamdulillah. Yang belum harus coba. Harus coba sisihkan di antara rezeki kita, niatkan, celengkan, tabungkan, nanti kalau sudah dekat waktunya sudah siap dananya. Jadi kita kapan datang waktu berkurban dulu sekali daftar, aku daftar. Tapi daftar kita itu karena takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kan yang pertama kali berkurban siapa, Bapak Ibu? Kita cerita-cerita dikit kurbannya. Siapa, Pak?
Qabil dan Habil. Qabil dan Habil, dua anak Nabi Adam ini. Qabil itu dia punya banyak hasil pertanian. Habil punya banyak peternakan. Maka Qabil dia mengorbankan seikat gandum. Seikat gandum itu kurbannya Qabil. Oleh Qabil seikat gandum tadi, di jingoknya ada bulir-bulir yang masih bagus, dipoteknya pula, dimakannya. Jadi seikat gandum itu yang jelek galau dikorbankan oleh Qabil. Di jingoknya masih ada yang bagus, dimbeknya. Maka Habil dia mengorbankan kurban yang unggul, pilihan, ternak pilihan, itulah dombanya. Itulah dombanya. Maka zaman dulu korban Qabil dan Habil ini diterima oleh Allah. Bagaimana cara Allah menerimanya? Allah mengirim api dari langit. Jadi dikirim api. Inilah beda kurban zaman dulu sama zaman kita ini. Kalau zaman kita umat Nabi Muhammad, alhamdulillah kurbannya bisa dinikmati, bisa dimakan. Kalau kurban dulu disambar api. Maka Allah mengirim api, ternyata yang dimakan oleh api adalah dombanya Habil. Kemana dombanya Habil itu? Dia disimpan oleh Allah di dalam surga, sampai ketika datang Nabi Ibrahim akan menyembelih Ismail, maka dombanya Habil tadi dibawa oleh malaikat Jibril, dikasihkan kepada Nabi Ibrahim sebagai ganti daripada Ismail. Nah itu kaitannya itu. Maka di dalam surat Al-Maidah disebutkan innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah menerima kurban dari orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa di saat itu? Yaitu Habil. Dia bertakwa dengan kurbannya yang pilihan tadi. Jadi harta yang memang dia sengajakan niat untuk niat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu kita juga. Maka niatkan tahun depan berkorban kita. Ya. Insya Allah kalau diniatkan Allah mudahkan jalan dan Allah berkahi kita. Nah, bulan haji. Mungkin jamaah haji sebagian sudah banyak yang pulang. Alhamdulillah. Mana ada yang baru haji sini, Pak? Mana Pak Haji? Masya Allah. Dengan beliau ini, beliau baru balik haji, kata Rasulullah, kalau ketemu orang baru balik haji, mintai doa. Mintai doa. Mintai doa apa doanya? Doa pengampunan. Karena apa? Karena mereka yang baru pulang haji itu masih mustajab selama 40 hari. Jadi jangan tak mintai. Ada yang nyalami beliau? Belum? Pak Haji doakan kami kalau Pak Haji. Insyaallah. Ya. Mudah-mudahan yang lain Bapak Ibu segera juga dapat panggilan baik umroh maupun haji. Ya. Sekarang ini haji bukan main lama antriannya. Walaupun ada jalur cepat, tapi duitnya tebal juga. Zulqa'dah, Zulhijjah, lalu Muharram. Nah ini bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini bulan mulia, Bapak Ibu. Kita ketemu dengan tahun baru Hijriah, berarti ketemu dengan bulan Muharram. Merupakan bulan yang istimewa, yang disucikan, yang diagungkan, yang kalau kita beramal baik di dalamnya, maka dilipat gandakan nilai pahalanya. Jadi banyak-banyak beramal. Puasa sunnah boleh. Nanti 10 Muharram puasa sunnah. Jangan lewat kalau 10 Muharram. Kalau hari-hari lainnya ya tergantung dengan kebiasaan. Boleh Senin Kamis, tapi nanti pada 10 Muharram dianjurkan untuk berpuasa sunnah 10 Muharram. Termasuk bulan mulia. Bulan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah Muharram nanti kelang beberapa bulan datanglah bulan Rajab. Inilah 4 bulan haram yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan-bulan yang istimewa. Nah, ketika kita datang bulan Muharram ini, amalannya adalah amalan kebaikan, perbanyak amal-amal soleh, ya. Nilainya lebih tinggi, dan kita merupakan orang yang memanfaatkan umur berarti. Jadi kalau datang bulan Muharram, tahun baru, kita sadar umur, Bapak Ibu. Sadar umur, berarti Allah sudah mempertemukan putaran tahun yang baru lagi. Allah mengizinkan kita untuk kembali hidup dengan umur yang Allah tambahkan kepada kita. Nikmat yang luar biasa, Allah memberi kita usia sehingga kita punya kesempatan untuk terus menambah amal soleh kita.
Umur kita, Bapak Ibu, umat Nabi Muhammad tidak ada yang panjang-panjang nian dak kate. Rasulullah sudah menetapkan gambarannya. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in, kata Rasulullah. Umur umatku hanya berkisar 60 tahun, 70 tahun. Siapa yang 60 tahun angkat tangan? Yang lah 70. Lapara namanya. Aku baru 40, masih lama dikit. Itu kata Rasulullah, Bapak Ibu. Mengingatkan kita, ma baina sittina wa sab'in, berkisar 60 70. Ada yang lebih, ada kata Nabi, tapi sedikit. Sedikit yang lebih. Tidak tahu kita ini masuk yang mana? Apa masuk 60, apa masuk 70, apa masuk yang lebih sedikit tadi, atau yang kurang daripada itu. Semuanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang penting selama kita masih punya umur, beramal baik. Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nas khair?" Wahai Rasul, siapa orang yang paling baik hidup di dunia ini? Dijawab oleh Rasulullah, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Yaitu orang yang panjang umurnya, baik amal perbuatannya. Wa ayyun nas syarr? Dan siapa manusia yang buruk wahai Rasulullah? Syarrun nas, kata Nabi, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi jelek amal perbuatannya. Nah, inilah dua kategori yang digambarkan oleh Rasulullah. Kita nak masuk yang mana? Nak masuk kategori panjang umur baik atau panjang umur tapi jelek amal perbuatan kita. Nah, tentu kita tidak ingin yang nomor dua tadi. Kita ingin menjadi orang yang panjang umur dan baik amal perbuatan. Maka manfaatkanlah. Pokoknya kapanlah angka sekian, mulai kita nyadar-nyadar diri. Sebab umur kita ini tadi, kalau 1 sampai 15 tahun masa kanak-kanak, kemudian baligh juga belum stabil. Paling-paling stabil kita ini mulai angka 35 ke pucuk. Ternyata kalau dikategorikan amal dari umur 35 tahun sampai ke sekian itu belum banyak amal kita. Disitulah kita membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan kasih sayang Allah, minta kasih sayangnya Allah supaya dengan amal yang sedikit ini Allah tetap meridhai kita. Kalau Nabi Nuh dulu panjang umurnya, Pak. Nabi Nuh itu kata Imam Ibnu Abbas di dalam kitab tafsir itu disebutkan usianya itu 1050 tahun. Nabi Nuh 1050 tahun. Ketika datang malaikat maut akan mencabut nyawa Nabi Nuh, bergesa dulu malaikat maut. Apa gesanya? Ya atwalal anbiya'i umran, kaifa wajadtad dunya biladzatiha. Wahai engkau nabi yang paling panjang umurnya, apa rasanya hidup di dunia, nikmat dak umurmu panjang main? Apa jawab Nabi Nuh? Kadarin lahu babani, dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Hanya seperti rumah yang punya dua pintu. Aku masuk dari pintu depan, sebentar di dalam, laju keluar pula dari pintu belakang. 1050 tahun diibaratkan Nabi Nuh seperti tinggal sebentar di dalam rumah, lalu keluar lagi dari pintu belakang. Itu umur beliau. Nah kita cuma 60-70. Makanya Nabi Nuh pernah bertakziah ke seorang ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu ini ninggal anak bujang. Ditanya oleh Nabi Nuh, berapa Bu umur anak bujangmu ini? 300 tahun Nabi. 300 tahun. Masih bujang itu. Masih remaja. Sedih ibu itu. Sedih. Karena apa? Karena memang anak yang sedang dibangga-banggakan. Maka kata Nabi Nuh, wahai Bu, tidak usah sedih. Jadilah umur 300 tahun itulah panjang juga. Kaget Bu, di akhir zaman ada umat yang hidupnya cuma 60 tahun, kata Nabi Nuh. Jadi kita inilah disindir oleh Nabi Nuh. Di akhir zaman ada umat yang umurnya cuma 60 tahun, Bu. Nanya ibu itu, wahai Nabi, apakah selama umur 60 tahun itu gawe mereka cuma sholat baik? Oh tidak, Bu. Dia umat itu banyaklah mikir ke dunia daripada sholat. Tahu kalau gitu. Itulah kita kan.
Dia nanya lagi ibu itu, Pak. Nabi, apakah umat itu mereka umur 60 tahun cuman tinggal di bawah pohon atau tinggal di gubuk-gubuk yang reot? Tidak, kata Nabi Nuh. Justru mereka membuat rumah yang bertahan sampai ratusan tahun, padahal umurnya tidak nyampe 100 tahun. Ini bayangan ibu itu. 60 tahun itu pendek bayangan ibu itu. Maka dia nanya, cuma tinggal bawah pohon apa? Oh tidak, kata Nabi Nuh. Justru rumahnya gedong besar. Tinggal 100 tahun lagi tidak hancur rumah itu. Jadi ternyata bayangannya mah itulah Bapak Ibu. Dengan adanya pergantian tahun, kita diingatkan akan usia kita. Makanya ayatnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai kalian orang-orang yang beriman, jaga selalu ketakwaan kepada Allah, jaga, dan hendaknya setiap kita individu ini masing-masing melihat yang sudah kita lalui untuk diperbaiki supaya menjadi lebih baik lighad di masa mendatang. Maka tahun baru Hijriah ini kita isi dengan niatan supaya kita menjadi orang yang lebih baik, orang yang memiliki perubahan yang lebih taat kepada Allah. Itulah orang yang beruntung. Imam Al-Ghazali mengatakan, siapa yang harinya lebih jelek dari kemarin, maka dia tergolong orang terlaknat. Siapa yang masih sama dengan hari kemarin, tergolong orang yang rugi. Tapi kalau bisa lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Nah, itu kita pengen jadi orang yang beruntung. Perubahan, memasuki tahun baru Hijriah ini, kita niatkan menjadi orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna hijrahnya adalah tarku ma nahallahu anhu. Inilah hijrah kita sekarang, Bapak Ibu. Hijrah kita sekarang bukan hijrah seperti Rasulullah. Hijrah seperti Rasulullah itu adalah berdasarkan perintah Allah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Perintah Allah, Bu. Jadi Rasulullah itu meninggalkan Mekah bukan kehendak beliau dewek. Bukan beliau menyerah, bukan beliau tidak sanggup menahan siksaan ataupun kezaliman dari orang-orang Quraisy, bukan, tapi karena Allah perintahkan. Kalau Allah perintahkan berarti hijrahnya itu adalah bernilai sesuatu yang harus wajib dilakukan oleh Rasulullah. Maka beliau berangkat berhijrah bersama sahabatnya Abu Bakar menuju kota Madinah. Nah, setelah beliau tidak ada lagi hijrah seperti itu. Maka hijrahnya kita adalah hijrah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk kita tinggalkan, lalu kita melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah dari yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik. Hijrah yang sebelumnya kurang taat menjadi lebih taat. Itulah makna hijrah kita. Kalau hijrah Rasulullah tadi gambarannya, karena tekanan dari orang Quraisy, tekanan dari mereka yang memusuhi Rasulullah sudah semakin dahsyat, semakin kuat. Bahkan bukan hanya dari orang-orang jauh, tapi dari orang-orang terdekat beliau. Termasuk paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab. Kenal Abu Lahab, Pak? Tidak, Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza. Dia paman Nabi. Jadi paman Nabi itu ada 12. Mamang-mamang Rasulullah itu ada 12 jumlahnya, Pak. Tapi yang ngetop cuma 4. Yang ngetopnya. Yang pertama, Abdul Uzza. Itulah yang dikenal dengan Abu Lahab. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang pakai nama Abu Lahab ini. Coba ceklah KTP kalau belum ada yang makainya. Siapa nama kenalan? Abu Lahab. Belum ada. Alhamdulillah masih waras galau namanya gitu. Ya. Sikok lagi nama Fir'aun belum kate yang makainya. Siapa namamu? Fir'aun. Belum. Kami 2 bulan lalu baru tur religi ke Mesir sama ke Palestina. Jadi pas ke Mesir itu masuk museum Royal Mummy. Nah, di situ ada mumi yang paling royal, yang paling istimewa, yaitu muminya Fir'aun Ramses II yang ada di zaman Nabi Musa. Masih utuh. Utuh itu maksudnya bentuk badannya itu masih terjingok nian. Cuman lah keriput-keriput. Ya. Cara mumi kan.
dalam peti kaca, Pak. Peti kaca. Tidak boleh moto-moto. Nah, kita jengok, oh ternyata ini dia Fir'aun yang dulu ngaku dirinya sebagai Tuhan. Memang dijaga oleh Allah, badannya tidak hancur. Dulu ketika dia dihantam oleh ombak lautan, Allah berfirman, al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami jaga, kami pelihara jasadmu tidak hancur supaya jadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu. Nah, sampai sekarang masih bisa kita nyengok Fir'aun. Oke, kalau bapak-bapak ya, bisa bertandang ke Mesir sana, sambil tur, sambil umroh, nah, mampirlah, jengoklah Fir'aun itu. Nyengoknya bukan karena kita berbangga terhadapnya, tapi untuk mengambil pelajaran. Ternyata inilah makhluk yang dulu pernah mengaku sebagai Tuhan yang paling angkuh, yang paling sombong, terbujur tak berdaya, ya, dan dijadikan pelajaran di hadapan manusia-manusia sesudahnya. Sampai kemana aku cerita Fir'aun tadi? Dari mana, Pak? Paman Nabi tadi. Jadi Abu Lahab, mamang Nabi namanya Abdul Uzza. Tapi beliau ini tidak masuk Islam, tetap dalam kekafiran. Tapi kekafirannya justru menentang dan menyakiti Rasulullah. Yang kedua, paman beliau yang top lagi adalah namanya Hamzah. Hamzah ini masuk Islam. Dia ada gelar namanya Asadullah, singonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berangkat umrah, kita ziarah ke Bukit Uhud. Di Bukit Uhud itu ada pemakaman para syuhada Uhud. Di antaranya di sana adalah makam paman Rasulullah, Hamzah, Asadullah, singanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya adalah Abu Thalib. Abu Thalib. Abbas dulu, Abbas. Nah, Abbas ini mamang Nabi, masuk Islam juga. Abbas Nabi. Dan menjadi pelindung Rasulullah juga. Yang terakhir, yang ngetop lagi namanya Abu Thalib. Beliaulah yang menerima amanah, mengemban amanah untuk menjaga dan merawat Rasulullah dari umur 8 tahun sepeninggal kakeknya, ya. Mengajak beliau, membesarkan beliau, tapi sayangnya beliau tidak dapat hidayah. Cuman bedanya kalau Abu Lahab menyentang Rasulullah, kalau Abu Thalib melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah 4 paman Rasul yang populer atau dikenal dalam kitab sejarah Islam, Sirah Nabawiyah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, ternyata atas perintah Allah Subhanahu wa taala, atas perintah itulah beliau bergerak, bukan atas kemauan sendiri. Sama dengan kita bersunat, Pak, berkhitan, itu kan atas perintah Allah. Kenapa saya katakan atas perintah Allah? Dia bernilai ibadah. Bersunat itu ada nilai ibadah karena perintah Allah dan perintah sunnah Rasulullah. Kalau soal kesempurnaan badan kita inilah sempurna, Pak. Badan manusia ini, jasad manusia ini begitu dilahirkan, lihat dalam surat At-Tin. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami sudah menciptakan manusia dalam model yang paling sempurna. Berarti kalau kita lahir walaupun tidak bersunat, sebenarnya kita lah sempurna itu. Lah sempurna. Tapi apa? Muncul perintah Allah melalui Nabiullah Ibrahim, lalu turun kepada Nabi Muhammad, diperintahkan dalam kesempurnaan itu masih harus ada yang disucikan. Itulah namanya khitan. Karena perintah Allah. Nah, karena dia perintah Allah, kita bernilai ibadah. Oleh karena itulah anak-anak kita, Bapak Ibu, begitu datang usia mumayyiz, dialah bisa membedakan mana yang jelek, mana yang buruk, sudah bisa diajari berwudu, bisa diajari untuk ibadah, maka gancang-gancanglah bersunat. Supaya apa? Nilai toharonya dapat. Nilai kebersihannya dapat, nilai sunnah Rasulullah dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala.